Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holidi. Saya dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Banten. Saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Legenda Rawa Garuga. Bagaimana ceritanya? Yuk saksikan. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri yang dikenal dengan Kilunto dan Nyai Dasima. Sampai usianya senja, mereka tidak dikarunia anak. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, mereka bercocok tanam dan merawat bebek-bebek. Saat kemarau panjang tiba, perbekalan mereka untuk sehari-hari semakin menipis. Dan suatu ketika, Nyai Dasima mengeluh kepada suaminya, Kilunto. Aki, bagaimana kita ini, Ki? Hanya bisa makan hari ini saja. Besok tidak ada lagi yang bisa kita makan. Mendengar keluhan istrinya, Kilunto Berkata, Nyai, kita kan punya bebek. Bagaimana kalau bebek-bebek itu kita jual untuk mencukupi kebutuhan kita? Nyai Dasima setuju, tapi ada syaratnya. Boleh, Aki, dijual bebek-bebek itu. Tapi ada syaratnya. Jangan jual si Menur. Menur itu bebek kesayangan Nyai. Lalu Kilunto pergi ke kandang bebek untuk mencari bebek yang harus dia jual. Tiba di kandang bebek, Kilunto bingung bebek mana yang hendak ia jual. Bebek itu, semua bebek sangat ia sayangi. Semua bebek itu sudah membuat dia bahagia. Tapi ada satu bebek yang menghampirinya. Kilunto paham kalau bebek itu siap dijual dan mengerti akan kesulitannya. Lalu Kilunto membawa bebek itu ke pasar dan menjualnya. Hasil menjual bebek, Kilunto belikan lauk pauk untuk kebutuhan sehari-hari. Hari berganti hari, minggu berganti, bulan berganti. Satu persatu, bebek Kilunto dan Nyai Dasima dijual hanya untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Pada pagi yang cerah, udara yang sejuk, embun-embun masih bergantungan di dedaunan, terdengar suara ayam jantan berkokok. Nyai Dasima bergegas ke kandang bebek untuk memberi makan si Menur. Tetapi ketika dia sampai di kandang bebek, dia tidak melihat si Menur ada di kandang bebek. Nyai Dasima sangat sedih. Dia sangat gelisah. Kemana si Menur? Menur, kemana kau Menur? Kamu jangan pergi. Kamu tidak akan kami jual. Kamu adalah bebek kesayangan. Nyai Dasima mencari si Menur kemana-mana. Tapi dia ingat bahwa si Menur sering dia bawa ke Rawa Garuga untuk digembalakan. Lalu Nyai Dasima pergi ke Rawa Garuga. Dari kejauhan, Nyai Dasima melihat si Menur berdiri di pinggir Rawa Garuga. Sepertinya itu Menur. Iya, itu Menur. Itu Menur. Menur, kami di sini ya Menur. Kamu jangan khawatir Menur. Kamu tidak akan kami jual. Kamu adalah bebek kesayangan kami. Ketika Nyai Dasima membawa si Menur pulang, dia melihat ada sebutir telur di dekat Menur berdiri. Apa? Itu sepertinya telur. Coba aku lihat. Iya, ini telur. Wah, ini pasti telur si Menur. Si Menur bertelur. Aku bawa pulang saja untuk lauk makannya Kilunto nanti malam. Lalu Nyai Dasima membawa telur itu dan memasaknya menjadi lauk pauk. Saat malam tiba, makan malam sudah disiapkan oleh Nyai Dasima.
Nyai Desima memanggil Kilunto. Ki, Aki, ayo makan Aki, makan malamnya sudah siap. Kilunto sangat gembira karena ketika dia tiba di hidangan makan malam, dia melihat ada semur telur kesukaannya. Waduh, ada semur telur. Dari mana ini telur? Nyai Dasima menceritakan kalau telur itu ia dapatkan ketika dia mencari semenur yang ada di Rawa Garuga. Kilunto membagi dua telur itu, sepotong untuk Nyai, sepotong untuk dirinya. Tapi Nyai menolak. Dia berikan semua telur itu kepada Kilunto agar Kilunto melahap semua telur itu. Saat malam tiba, mereka tidur dengan lelapnya. Tapi Kilunto sepertinya tidak bisa tidur. Badannya mulai gatal. Suhu tubuhnya semakin panas. Dia gelisah. Sedangkan Nyai tidurnya nyenyak. Kilunto pergi keluar rumah mencari udara yang sejuk. Tapi suhu tubuhnya juga semakin panas dan tubuhnya semakin gatal. Kilunto mencari air. Dia mencari tempat berendam. Lalu Kilunto pergi ke Rawa Garuga untuk merendamkan diri. Tiba di Rawa Garuga, Kilunto merendamkan diri sampai ia menenggelamkan dirinya. Tapi di rumah, Nyai terbangun dan melihat suami tidak ada di sampingnya. Lalu Nyai mencari Kilunto kemana-mana. Kemana Kilunto ini? Malam-malam kok nggak ada di tempat tidur? Wah, jangan-jangan dia tidur di luar ini. Tapi Nyai Dasima tidak menemukan Kilunto. Sampai dia mencarinya di pinggir Rawa Garuga. Saat itulah Nyai Dasima mendengar ada suara yang memanggilnya. Nyai, Nyai, ini Kilunto Nyai, Nyai. Nyai Dasima tidak percaya. Yang memanggilnya itu ada di tengah rawa dan berwujudkan hewan besar. Dia melihat hewan tersebut bertubuhkan ular dan berkepala manusia. Setelah diamati, memang kepalanya adalah Kilunto. Kilunto, itu kau. Tapi kenapa kau jadi ular, Ki? Ki, jangan-jangan engkau menjadi ular karena telur yang engkau makan. Telur itu bukan telurnya menur, tapi telur ular. Sejak itulah Kilunto dan Nyai Dasima terpisahkan. Saat bulan purnama, Nyai Dasima sering mengajak Menur pergi ke Rawa Garuga hanya untuk menemui Kilunto. Demikianlah ceritanya. Pesan dari cerita ini, jika kita menemukan sesuatu dan belum tahu sebab muasababnya, janganlah kita ambil. Hidup yang ada itu adalah anugerah dari Tuhan. Kesusahan itu jadikanlah kebahagiaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.